Halo guys, kembali lagi dengan saya dan masih bersama saya Octavia Sitorus dengan MPM A1E021014. Nah, sebelum kita memulai materi kita pada pertemuan kali ini, saya ada pantun untuk teman-teman yang menyaksikan video kali ini. Spesial kan? Ya. Luas padang rerumputan, ada domba banyak 8. Pendidikan ibarat jembatan, jembatan menuju masa depan. Setuju kan dengan pantun yang saya berikan pada pertemuan kali ini? Jadi teman-teman, berdasarkan pantun itu kita dapat mengetahui bahwa pendidikan itu adalah sebuah penghubung untuk seseorang itu mencapai masa depannya. Jadi melalui pendidikan seseorang dapat mencapai tujuannya di masa depan. Nah, baiklah teman-teman, pada pertemuan kali ini dan sekaligus pertemuan penutup di mata kuliah pengelolaan pendidikan, kita akan membahas mengenai total quality management, di mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Nah, indikator dari total quality management yaitu yang pertama A, konsep dasar. Yang kedua, pengertian. Yang ketiga, pemikir. Yang keempat, implementasi. Yang kelima, pilar. Yang keenam, hambatan implementasi. Dan yang terakhir yaitu filosofi baru ya teman-teman. Kita akan membahas satu persatu dari indikator yang sudah kita sebutkan. Nah, A, konsep dasar total quality management. Lembaga pendidikan harus menerapkan dan melaksanakan total quality management atau manajemen mutu terpadu. Biasanya disebut sebagai manajemen mutu terpadu ya teman-teman. Total quality management itu adalah, ada yang tahu nggak apa itu total quality management? Ya? Iya. Hebat semua memang penonton saya ini ya. Total quality management itu adalah usaha keras yang membutuhkan kerjasama dari semua instansi pendidikan terkait perwujudan mutu dalam lembaga pendidikan atau sekolah. Nah, yang kedua, ada pengertian total quality management. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai total quality management, kita harus tahu pengertiannya terlebih dahulu ya kan teman-teman. Nah, secara umum total quality management itu adalah suatu keinginan untuk selalu mencoba mengerjakan segala sesuatu dengan baik, selalu baik sejak awal. Dan total quality management ini bukan mengenai bagaimana cara mengerjakan agenda orang lain ya teman-teman, melainkan agenda yang ditetapkan oleh pelanggan atau klien. Nah, Gotts dan Davis mengemukakan bahwa total quality management itu dapat ditinjau dari dua aspek. Ada yang tahu dari aspek apa aja? Iya, yang pertama? Iya betul, total quality management dari aspek pendekatan dalam menjalankan usaha. Yang kedua? Iya betul sekali ya teman-teman, yaitu menyangkut cara pencapaiannya. Ya, sedangkan menurut Morgan dan Murgatroyd, suksesnya implementasi total quality management didasarkan pada 5 kunci. Yang pertama, visi. Yang kedua, strategi dan tujuan. Yang ketiga, tim. Yang keempat, alat. Serta yang kelima, meliputi budaya, komitmen, serta komunikasi ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, kita berada di pemikir-pemikir total quality management. Siapa saja sih, mengapa bisa ada kata total quality management? Nah, ternyata pemikir-pemikir di balik kata total quality management itu yang pertama Edward Deming, yang kedua Juran, yang ketiga Armand Feigenbaum, yang keempat Philip. Nah,
Sukses yang telah diraih oleh para ahli dalam bidang ekonomi tersebut banyak mengilhami para ahli dalam bidang pendidikan untuk menerapkan manajemen mutu berdasarkan konsep tokoh tersebut, walaupun melalui adaptasi teori. Nah, implementasi total quality management itu di lembaga pendidikan dapat diukur dari kepuasan pelanggan atau pengguna pendidikan. Nah, total quality management itu yang pertama adanya perbaikan secara terus-menerus. Yang kedua adanya standar mutu. Yang ketiga adanya perubahan budaya atau kultur. Yang keempat adanya perubahan organisasi. Dan yang terakhir adanya usaha untuk mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Artinya bukan hanya sekedar sekali saja ya teman-teman, tentunya di dalam sebuah hubungan itu kita harus memiliki komitmen, dan melalui total kualitas yang diberikan tentunya akan menarik lebih untuk suatu pelanggan itu tetap berada sama kita gitu teman-teman. Dia selalu bersama kita karena dia puas dengan hasil yang kita berikan. Yang kemudian faktor yang mempengaruhi itu yang pertama leadership, kepemimpinan. Yang kedua itu recruitment dan pelatihan staff yang bertugas memiliki kompetensi agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi staff-staff yang bekerja di dalam manajemen itu harus dilatih teman-teman, supaya mereka dapat bekerja dan hasilnya itu memuaskan, seperti itu teman-teman. Yang ketiga sistem reward perlu untuk merinci kebijakan yang menyangkut kesempatan. Yang keempat yaitu aturan organisasi. Keberhasilan penerapan TQM dalam lembaga pendidikan lebih banyak disebabkan oleh sistem dan prosedur. Serta yang terakhir, budaya kerja. Setiap orang dalam lembaga bekerja sama dalam mendukung proses transformasi dalam suasana saling menghargai. Nah, pilar total quality management. Kress dan Creutzfeldt mengemukakan bahwa terdapat 5 pilar penting dalam keberhasilan total quality management, di mana pilar tersebut adalah terdiri dari organisasi, kepemimpinan, komitmen, proses, serta produk yang dihasilkan. Pada lembaga pendidikan, lulusan merupakan titik pusat tujuan. Lulusan berkualitas tidak mungkin terwujud tanpa proses pendidikan yang bermutu. Jadi, untuk memajukan organisasi sekolah yang efektif, diperlukan pemimpin yang kuat, dan pemimpin itu sendiri harus mendapat dukungan komitmen dari seluruh perangkat sekolah, yaitu guru dan staf sekolah. Hambatan implementasi total quality management. Terdapat 2 faktor yang menjelaskan mengapa upaya mutu pendidikan ini selama ini kurang atau tidak berhasil ya teman-teman. Artinya faktor tersebut itu dari strategi pembangunan lebih bersifat input oriented. Artinya lebih berstandar pada asumsi bahwa bila mana semua input pendidikan yang telah dipenuhi seperti penyediaan buku, alat belajar lainnya, sarana pendidikan, pelatihan guru, itu akan dapat menghasilkan keluaran yang sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua itu faktor pengelolaan pendidikan selama ini itu masih bersifat makro, artinya diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Artinya banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro. Nah, menurut Fusco, faktor kesuksesan manajemen mutu pendidikan itu antara lain yang pertama, kepemimpinan yang kuat, di mana ketika pendidikan itu memiliki kepemimpinan yang kuat, maka semua akan berjalan dengan baik ya teman-teman. Yang kedua, perbaikan sistem secara berkesinambungan. Yang ketiga, metode statistik, di mana bahwa setiap personel yang melaksanakan manajemen mutu harus berani berbicara berdasarkan fakta atau data. Yang keempat, memiliki visi dan nilai bersama. Visi dan nilai bersama ini mengandung arti sepakat ya teman-teman. Jadi ketika semua sepakat, maka
pekerjaan yang akan dilakukan itu lebih terasa mudah, terasa ringan, sehingga mempermudah dalam mencapai tujuan. Yang kelima, pesan dan perilaku konsisten disampaikan kepada pelanggan. Filosofi baru. Menurut Prawisentono, dalam bukunya yang berjudul Filosofi Baru tentang Manajemen Mutu Terpadu, bahwa para manajer atau pemimpin harus membuat produk dengan mutu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mengapa para manajer itu harus membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Tujuannya agar produk yang dibuat dapat dipakai dalam masyarakat, karena produk mempunyai mutu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dasar dari filosofi mutu ini mempunyai beberapa prinsip, yaitu yang pertama, tidak ada pendekatan tunggal untuk memecahkan masalah mutu produk dalam organisasi. Yang kedua, produk bermutu prima hanya dihasilkan oleh organisasi yang mempunyai struktur organisasi yang baik, serta proses produksi yang andal dan manajemen pembelian bahan baku yang juga sangat baik. Baiklah teman-teman, ternyata ada 8 alat yang diuraikan dalam total quality management, sebagaimana dapat kita ketahui, yaitu yang pertama curah pendapat, yang kedua diagram alur, yang ketiga analisis SWO, yang keempat itu ranking preferensi, yang kelima itu analisis tulang ikan, yang keenam penilaian kritis, yang ketujuh benchmarking, yang kedelapan diagram analisa medan daya. Baiklah teman-teman, total quality management itu kan sudah diterapkan. Nah, setelah diterapkan tentunya ada manfaat yang didapat dari penerapan tersebut, dimana kita ketahui bahwa manfaatnya itu meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, memperbaiki moral dosen, karyawan, serta mahasiswa, meningkatkan produktivitas, mengurangi pengerjaan ulang, memperbaiki proses, mencapai kerjasama yang baik, memperbaiki komunikasi karyawan, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Dan itu tentunya juga untuk memperbaiki citra publik. Nah, baiklah teman-teman, kita sudah berada di topik akhir, dan dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir ini tentunya sudah banyak pengetahuan, ilmu yang sudah kita dapatkan teman-teman dari mata kuliah pengelolaan pendidikan ini. Nah, buat teman-teman yang selalu menyaksikan video dari awal sampai akhir, saya meminta teman-teman untuk memberikan tanggapannya kepada video yang telah saya sediakan ya teman-teman. Tanggapannya boleh ditulis di kolom komentar. Besar harapan saya untuk teman-teman semua dapat berpartisipasi dalam tanggapan tersebut. Nah, sehingga melalui tanggapan itu saya dapat belajar lebih baik lagi bila mana ada untuk menjelaskan materi-materi lain yang bukan baik dari mata kuliah pengelolaan pendidikan ataupun mata kuliah lain. Jadi saya lebih paham ya teman-teman bagaimana teknik cara menyampaikannya yang sesuai dengan harapan teman-teman.